Keu Malahayati dikenal sebagai pendiri Inong Bali, pasukan perang pertama yang seluruh anggotanya adalah perempuan dan ditakuti oleh musuh di perairan pesisir, Aceh Besar serta Selat Malaka. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1645 atau tepat 78 tahun silam tak lepas dari peran besar para pejuang dalam upaya mengusir penjajah yang bercokol di bumi Nusantara sejak 350 tahun lampau. Sudah tak berbilang berapa banyak nyawa dipertaruhkan oleh para kusuma bangsa demi terwujudnya kemerdekaan sebagai syarat berdirinya suatu negara berdaulat. Malahayati adalah salah satu dari sekian banyak pejuang tersebut. Ia merupakan perempuan asli Aceh kelahiran 1 Januari 50 lampau dan menjadi satu di antara beberapa singa betina dari tanah rencong yang bernyali besar, selain Katnyak Dian dan Katnyak Meutia yang melawan kolonialisme. Terlahir dengan nama Keu Malahayati, ia berasal dari keluarga pengarung samudra berdarah biru. Seperti tertulis di dalam buku Wanita Utama Nusantara dalam Lintasan Sejarah, karya Ismail Sofyan disebutkan bahwa ayah, Malahayati yakni Laksamana Mahmud Shah, adalah Panglima Angkatan Laut Kesultanan Aceh. Malahayati adalah cicit dari Sultan Salahuddin Shah, Raja kedua di Kesultanan Aceh yang memerintah pada tahun 1510 sampai 1500. Masa remaja Malahayati dihabiskan di lingkungan istana termasuk mengikuti Akademi Militer Matra Angkatan Laut Kesultanan bernama Mahad Baitul Maqdis. Saat baru berusia 35 tahun atau sekitar 1585, Malahayati dipercaya menjabat Kepala Barisan Pengawal Istana Rahasia dan Panglima Protokol Pemerintah semasa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Mukamil memerintah. Perlawanan terhadap kolonialisme Portugis pertama kali dilakukan Malahayati lewat sebuah pertempuran di perairan Teluk Haru, dekat Selat Malaka pada Karsamlam. Suami Malahayati, Laksamana Tuanku Mahmudin bin Said Al-Latif yang juga Kepala Pengawal Sultan memimpin pertempuran. Puluhan kapal kayu Kesultanan Aceh berusaha mencegat kapal-kapal perang Portugis. Armada perang Kesultanan Aceh mampu memukul mundur Portugis. Namun sayang suami Malahayati gugur dalam pertempuran tersebut. Ika tidak dapat menerima kenyataan tersebut dan berjanji menuntut balas dan meneruskan perjuangan sang suami. Posisi mendiang Laksamana Tuanku Mahmudin kemudian digantikan oleh Malahayati. Oleh Sultan Riayat Shah, ia pun diberi pangkat Laksamana dan menjadi perempuan pertama di dunia kala itu yang menyandangnya. Seperti dikutip dari buku Perempuan Keu Mala, sebuah rencana besar pun diungkapkan Malahayati kepada Sultan. Dirinya mengaku ingin membangun sebuah armada tempur laut yang seluruh prajuritnya adalah perempuan. Inong Bali, ia menamakan pasukan elit tersebut dengan Inong Bali atau prajurit perempuan yang berstatus janda. Jumlahnya pun tak main-main, mencapai 2.000 orang. Mereka seluruhnya adalah para janda dari prajurit yang gugur kala bertempur melawan Portugis. Berbekal kemampuan yang didapat ketika menimba ilmu di Mahad Baitul Maqdis, Malahayati melatih Inong Bali menjadi pasukan tempur yang disegani. Apalagi kalau belajar di Mahad Baitul Maqdis, Malahayati ditempa oleh instruktur-instruktur perang tangguh dari Turki, seperti ditulis dalam Malahayati, Srikandi dari Aceh. Sultan Aceh kemudian mendaulatnya sebagai Panglima Armada Laut alias Laksamana, dan merupakan perempuan pertama di dunia yang menyandang jabatan itu. Sultan juga membekali pasukan Inong Bali dengan 100 unit kapal perang ukuran besar berkapasitas masing-masing 400 pasukan. Pasukan Inong Bali mulai dilibatkan dalam beberapa peperangan melawan Portugis dan Belanda. Wilayah pertempuran mereka tidak hanya sebatas di perairan Selat Malaka saja, namun juga sampai ke pantai timur Sumatera dan Malaya. Mereka juga membangun benteng Inong Bali di sebuah perbukitan tak jauh dari pesisir Teluk Lamreh, Krueng Raya, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, tempat perlindungan pertama yang seluruhnya dibangun oleh kaum Hawa tersebut memiliki tinggi tembok sekitar 100 meter dan cukup aman untuk menahan serangan musuh. Benteng tersebut menjadi koloni pasukan Malahayati sekaligus pusat pelatihan tempur Inong Bali. Pasukan Malahayati juga menjalankan misi khusus yakni mengamankan jalur laut perdagangan Kesultanan serta mengawasi pelabuhan-pelabuhan Samudra Aceh kala itu, sampai akhirnya pada 21 Juni 1599, 2 kapal Belanda, De Leeuw dan De Leeuwin berisi pasukan perang dipimpin 2 bersaudara. Cornelis dan Frederik de Houtman ingin bersandar di Pelabuhan Aceh Besar, Bumi Serambi. Maka itu menjadi tujuan kesekian dari 2 bersaudara, de Houtman setelah sebelumnya menyinggahi Banten, Madura, sampai ke Bali untuk berburu rempah-rempah. Hanya saja, mereka selalu menemui perlawanan
masyarakat setempat karena tabiat, pasukan De Houtman, bersaudara yang tak disukai. Hal serupa juga dialami saat mencapai Aceh. Besar, mereka tertahan di atas kapal di tengah laut karena tak dapat izin dari Sultan. Taklukan Cornelis De Houtman, Laksamana Malahayati dan pasukan Inong Bali telah menunggu dan bersiaga. Sultan pun memerintahkan Laksamana Malahayati mengusir 2 kapal Belanda tersebut. Pertempuran di tengah laut tak terelakkan. Pasukan Inong Bali berhasil menghancurkan 2 kapal dagang itu. Dalam sebuah duel 1 lawan 1 di atas kapal musuh, pada 11 September 1599, Laksamana Malahayati berhadapan dengan Cornelis. Nyawa Cornelis pun melayang di ujung rencong Malahayati, seperti dikisahkan sejarawan Marifan Zegelan lewat bukunya Oude Glory yang terbit pada 1935. Belanda disebutkan banyak kehilangan pasukan mereka, dan sebagian yang masih hidup termasuk Frederik de Houtman dijebloskan ke Hotel Prodeo alias penjara. Tak hanya cakap sebagai panglima perang di lautan, Malahayati juga dikenal sebagai juru runding yang piawai. Pemerintah Belanda mengajukan pembebasan para tawanan perang mereka yang ditahan pihak Kesultanan Aceh termasuk Frederik de Houtman. Sultan pun mengutus Malahayati untuk maju ke meja perundingan menghadapi Belanda. Sebuah syarat pun diajukannya, yaitu Belanda harus membayar ganti rugi atas peperangan yang mereka timbulkan demi membebaskan prajurit-prajurit yang dipenjara. Malahayati juga dipercaya menerima utusan khusus Ratu Elizabeth bernama James Lancaster yang juga seorang saudagar dagang besar pada masanya. Lancaster mengunjungi Aceh pada 5 Juni 1602 memakai kapalnya Red Dragon. Ia mengutarakan maksud kepada Malahayati untuk membeli rempah-rempah Aceh, seperti halnya saat mengunjungi Maluku dan Banten. Misi itu berlangsung sukses karena Malahayati setuju dengan tawaran yang disampaikan Lancaster, bahwa mereka hanya ingin berdagang dan bukan berperang. Malahayati wafat pada 19 dan dimakamkan di dekat bentengnya di Desa Lamreh, Krueng Raya. Oleh Presiden Joko Widodo, Malahayati ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada 9 November 2017, berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 19 TK tahun 2017. Selain disematkan sebagai nama salah satu kapal perang TNI Angkatan Laut, AL, Malahayati juga dijadikan sebagai nama pelabuhan di Desa Lamreh Krueng Raya, Kecamatan Masjid Raya, Aceh Besar. Pelabuhan Malahayati yang dimulai sejak masa Sultan Iskandar Muda, sebelum 1970 digunakan sebagai pelabuhan transit, lalu sempat dialihfungsikan menjadi tempat persinggahan kapal dan menjadi mangkrak pasca tragedi tsunami 2004. Baru pada 2007, Pelabuhan Malahayati kembali beroperasi untuk mengangkut produk ekspor asal Aceh ke kawasan Eropa dan Timur Tengah. Pihak TNI AL sendiri berencana mengangkat kembali kisah heroik Malahayati lewat sebuah pementasan teatrikal di Jakarta, 8-9 September 2023 nanti, sekaligus memperingati HOT TNI AL 10 September 2023. Sejumlah nama besar di dunia seni, pertunjukan dan teater turut dilibatkan seperti J. Subiakto, sutradara Iswadi Pratama, Nyak Inara Seuki atau dikenal sebagai Ubiat dan Marcella Zalianti.